Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Gali Anggara. Kali ini kita akan masuk materi selanjutnya dari materi OOP yang kemarin. Oke, kita lanjut. Sebentar, kemarin kita udah sampai ke metode ya. Kita udah sampai metode kan ya. Kita udah sampai metode, terus kita coba jelasin si konsep instance gitu ya. Dimana kalau misalkan si instance itu beda atau objeknya beda gitu ya. Yang kemarin kita analogin jam sama AC ya. Jadi misalnya kita punya jam, terus kita eh, ubah jamnya di jam saya, kan jam Ahmad nggak mungkin berubah ya jamnya gitu. Oke, itu analogi untuk si instance di OOP. Jadi setelah si kelas di instance atau dibikin objek gitu ya, dia bakal ngurusin dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak ngurusin objek yang lain gitu, karena ya udah ya emang udah harusnya gitu ya, karena satu objek gitu, dia nggak berhubungan dengan objek yang lain. Oke, kita lanjut ke visibility modifier. Nah ini visibility modifier itu ya misalnya kita bisa lihat di sini, itu modifier untuk menentukan keterlihatan atau akses dari sebuah member dalam kelas. Jadi visibility modifier itu dipakai untuk ngatur keterlihatannya gitu ya. Kita mau gimana nih eh, ngatur akses dari member-member yang ada dalam kelas. Aksesnya mau gimana gitu, mau dia tersembunyi kah, mau dia itu bisa diakses dari semua tempat gitu ya, bisa diakses dari luar atau cuma dari turunannya aja gitu ya. Nah itu ada aturan-aturannya gitu. Ada uh, modifiernya gitu. Oke, untuk uh, modifier, visibility modifier di PHP itu ada 3. Yang pertama itu ada public, kedua itu ada private, yang ketiga ada protected. Nah, visibility-nya atau keterlihatannya atau aksesnya untuk public itu semua objek. Jadi, semua objek di luar daripada kelas ini, misalkan di sini contoh laptop ya. Di luar daripada kelas laptop itu bisa mengakses semua member gitu yang pakai modifier public. Contohnya di sini misalkan ada public function boot sama public function boot aja. Nah, ini public function boot ini bisa diakses di luar daripada kelas itu ya. Berarti keterlihatannya tuh ya public gitu ya. Public gitu. Jadi bisa dilihat dari semua objek gitu ya. Jadi bukan kelas dia sendiri doang. Contohnya apa? Kalau misalnya kita analogiin di barang gitu. Misalkan contoh jam ya, kita balik lagi ke jam yang kemarin. Di sini kan metode ya. Metode yang public itu kayak apa ya namanya itu yang muter-muter itu, muter-muter lagi. Atau jam digital deh ya. Tombolnya itu bisa kita pencet. Nah, itu berarti si tombol tersebut itu visibility-nya adalah public karena bisa diakses dari luar kelas tersebut gitu ya. Bisa diakses dari luar objek tersebut gitu. Ya masa kita bikin tombol untuk merubah jamnya itu di dalam, kan emang kan nggak bisa dipencet gitu ya, kita harus bongkar gitu, atau kemungkinan nggak bisa kita pencet gitu ya. Ya makanya si tombol itu, tombol di jam ya contohnya, itu bentuknya adalah public. Contoh lagi misalnya kayak remote remote AC gitu ya. Nah, remote AC itu kan ada tombolnya, tombolnya itu adalah public juga visibility-nya gitu ya. Keterlihatan itu public, bisa diakses dari luar objek tersebut gitu. Kalau misalkan dibikin private ya datar dong, rata ya, nggak ada tombolnya itu, kita nggak bisa ngatur suhunya gitu jadinya gitu ya. Nah, yang kedua ada private. Private itu kelas itu sendiri visibility-nya atau keterlihatannya itu cuman kelas itu sendiri aja yang bisa menikmati. Wah, menikmati. Cuman kelas itu sendiri aja yang bisa akses gitu ya, yang bisa ngelihat. Contohnya di sini misalnya kayak ada CPU speed sama RAM usage gitu. Ini bentuknya private. Nah, kedua member ini gitu ya,
itu cuma bisa diakses di dalam kelas laptop aja gitu. Di luar daripada kelas laptop nggak akan bisa diakses. Gitu ya. Contohnya kayak apa? Contohnya balik lagi ke jam ya. Kan nggak mungkin ya, eh, mungkin nggak lumrah gitu. Kita ngerubah apa namanya jamnya ya, waktunya itu masa langsung gitu ya dari luar kita ngerubah jarum jamnya kita geser gitu pakai tangan kan, misalkan bentuknya nggak private gitu ya, berarti kan kacanya kebuka gitu contohnya gitu ya, jamnya jarum jamnya kita bisa putar gitu manual ya, bisa sih muter cuman kan ngerusak jadinya ya, jadi nggak lumrah gitu. Nah makanya kenapa dibuat dia di dalam aja gitu, rubahnya pakai tombol gitu ya kan? Karena state itu harus private gitu ya, keep state private gitu ya, keep it private. Jadi eh, si jarum jamnya itu nggak bisa kita rubah manual pakai tangan gitu, kita putar jarumnya, tapi lewat tombol untuk rubah atau pakai putaran gitu ya dari luar, nggak bisa langsung gitu ya. Jadi itu dia cuman di kelas, dalam kelas ini aja gitu ya. Terus selanjutnya ada protected. Nah, protected ini itu keterlihatannya atau visibility-nya itu kelas itu sendiri dan juga turunannya gitu. Jadi laptop misalnya dia punya sini contohnya RAM size sama proses ya. Nah, RAM size dan proses ini itu bisa diakses di dalam kelas ini dan juga turunannya. Ya nanti nurunin kelas laptop ini gitu. Tapi selain daripada itu tuh nggak bisa ngelihat gitu, nggak bisa make, nggak bisa akses si member yang protected gitu ya. Oke, kita coba praktekin dulu sedikit untuk masalah visibility modifier ya. Tadi visibility modifier itu ada tiga. Pertama ada private, public ya, public. Kedua ada private. Ketiga ada protected. Oke. Nah, untuk yang public kita udah biasa pakai ya. Misalnya sini kelas laptop. Sini ada kita buat misalnya public function, atau kita bikin public misalnya apa ya, public misalkan caps lock, enggak sih, public function aja deh, function misalnya boot kayak tadi ya. Kita coba lihat contoh yang tadi aja, misalkan di sini echo booting. Ada masuk. Contoh ini ya public. Nah misalkan di sini kita bikin laptop. Tadi kan si public, si laptop ini si public ini dia bisa dilihat atau keterlihatannya itu public gitu ya, bisa dilihat dari objek manapun, dari manapun gitu ya, dari dalam kelas itu sendiri ataupun dari luar kelas itu bisa dilihat. Misalkan kita buat new laptop. Nah kalau misalkan kita akses laptop terus kita akses membernya ya, pakai tanda panah ya, jangan lupa boot. Nah, ini ada nih di sini kelihatan boot gitu ya. Kalau misalkan kita coba run, oh saya lupa yang jalanin XMPP. Oh udah nyala. Localhost php op, oh, ini ada di bawah php op. Nah, gitu ya. Jadi boot ini, si method boot ya, itu bisa dilihat sama kita gitu, bisa diakses dari luar gitu ya. Ini kan udah di luar dari kelas ya. Kan batasnya kelas itu sampai sini doang nih. Dari sini sampai sini, udah batasnya di situ. Batas kelas. Di luar daripada kurung kurawal ini, mau di atas mau di bawah gitu ya. Itu udah di luar daripada kelas. Nah, contohnya kayak gini. Si objek laptop ini itu udah di luar daripada kelas laptop. Nah, tapi boot ini bisa diakses ya, karena visibility modifiernya adalah public. Ya. Oke, itu untuk yang public. Nah, properti juga bisa.
Sekarang kita buat di sini public kayak tadi misalnya caps lock. Nah, di sini kita bisa akses nih caps lock ini. Laptop cap kita bisa akses kayak gini, caps lock. Karena dia bentuknya public walaupun dia property gitu ya. Nah, tapi biasanya untuk property ya biasanya itu dia nggak ngekspos keluar. Yang berarti seperti kita udah pernah pelajari sebelumnya ya tentang enkapsulasi. Jadi kita bikin si statnya itu private. Kita bisa misalkan true gitu. Itu bisa. Walaupun sini nggak ada hasilnya emang. Tapi misalnya kita bikin private di sini, tapi pasti error. Gitu ya. Karena akses daripada caps lock ini adalah private gitu. Kita nggak bisa akses dari luar gitu. Ya sekalian berarti kita bahas private gitu. Jadi kalau misalnya dia bentuknya tadi public gitu ya, ini kita bisa akses gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dibentuknya private, kalau kita akses kayak gini, gitu ya, caps locknya, itu nggak bisa, error. Karena properti caps lock ini itu bentuknya private, gitu ya. Jadi cuma bisa di dalam kelas ini aja gitu. Jadi kalau misalnya kita cetak di sini misalkan, caps lock, itu bisa gitu, karena dia dalam kelas gitu. Ya karena dia nilainya nggak ada gitu ya, ini harusnya ke print misalkan kita jadi 1. Nah ini ya, bisa di dalam kelas ini gitu. Tapi kalau misalnya di luar dari kelas itu nggak akan bisa diakses si private ini. Member daripada kelas yang private nggak bisa diakses dari luar kelas. Sedangkan public itu bisa diakses dari luar kelas maupun kelas itu sendiri. Oke, gitu ya. Selanjutnya yang protected. Protected itu tadi kan aturannya adalah dia bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan juga turunannya. Maksudnya gimana gitu ya? Oke, kita akan coba. Sini saya bikin satu kelas lagi. Kelas misalnya ROG ya kemarin ya. Extend berarti kan ini apa? Kita nurunin sifat ya. Jadi bagannya itu kayak gini. Kalau misalkan yang diturunin. Laptop punya turunan. Namanya tuh ROG. Gitu ya, turunannya. Nah, ROG ini turunan daripada laptop karena dia extend. Nanti kita akan bahas masalah extend di materi selanjutnya, di slide selanjutnya maksudnya. Nah, tapi di sini kita lihat bagannya laptop adalah parent class. Sedangkan ROG adalah child class karena dia turunannya. Ya, karena dia extend. Nah, di sini misalkan contoh sini kita buat protected function misalnya proses ya. Bisa lagi di sini tambah satu properti misalnya protected RAM bisa contohnya ya. Nah, di sini di kelas ROG tadi kan kita udah nge-extend kelas laptop ya. Nah, terus di sini di kelas laptop ini ada protected nih. Ada dua member yang protected, RAM usage dan juga function process. Nah, berarti kalau misalnya kita ngacu ke aturannya si protected yang dimana dia itu bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan juga turunannya, maka dua member ini, RAM usage dan juga function process, bisa diakses di kelas ROG. Oke, contoh ya.
public misalkan function apa ya, misalkan gaming mode gitu ya, gaming gitu. Kita bisa manggil nih function daripada si laptop, this process. Nah, bisa ya, ini punya si laptop, proses ini punya laptop, jadi dipanggil di dalam kelasnya ROG gitu. Nah tapi meskipun dia diturunin, si proses ini nggak akan bisa dipanggil di luar daripada kelas dia sendiri dan juga turunannya. Jadi kalau misalnya kita bikin misalkan ROG dengan new ROG, kita panggil ROG proses, itu dia nggak bisa harusnya ya, karena dia protected. Nah ya bisa ya, call to protected method laptop process gitu ya. Jadi walaupun di ROG ini si function proses ini terlihat sini ya di ROG, tapi dia nggak bisa dipanggil dari luar karena tadi ya aturannya protected, kelas ini sendiri dan juga kelas turunannya. Di luar daripada itu nggak akan bisa diakses. Nah di sini kan tadi kita udah bikin satu metode ya, satu metode namanya itu gaming. Di dalamnya dia manggil function atau metode daripada si laptop yang proses tadi ya, proses yang protected tadi. Nanti kita bisa panggil kayak gitu ya, karena function gaming itu public gitu, sedangkan proses ini yang tadi protected itu diakses dari dalam kelas ROG gitu, jadi nggak masalah gitu. Gaming ini bisa ya, processing ya gitu. Jadi kita bikin satu function public yang akses function atau metode protected dari kelas laptop gitu. Ini boleh gitu ya, karena si proses masih diakses dalam kelas ROG turunannya gitu. Yang nggak boleh adalah si proses ini diakses dari luar gitu. Paham ya? Nah misalkan pada saat gaming mode dia processing dan juga dia ngerubah si RAM usage gitu. Dengan misalkan jadi 60% RAM usage-nya. Nah itu bisa gitu. Misalkan kita coba echo ya. Kita ini deh, kita bikin satu public function di sini. Public function getter ya. Kita bikin getter. Getter. Public function get RAM usage. Return list RAM usage. Ya, saya bikin satu function lagi, satu metode lagi di kelas laptop ya. Dia bentuknya public, oke? Berarti bisa diakses dari luar kelas ini gitu. Oke, misalnya kita coba, kita echo si ROG get RAM usage. Ya, ini ya, 60 ya. Gitu ya. Jadi si RAM usage ini bisa diakses dari kelas ROG. Karena si RAM usage visibility modifiernya adalah protected, sama dengan si method proses. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang visibility modifier? Masih ada yang bingung atau masih belum mengerti atau kecepatan atau butuh diulang lagi? Silahkan sampaikan. Atau ada yang masih bingung boleh ditanya, silahkan. Yang mau tanya? Oh iya, cepetan ya. Kan bener. Gimana? Mau diulang lagi bagian mana kecepatannya? Dari awal? Atau pertengahan? Atau dari awal kecepatan? Oke deh. Saya turunin temponya. Maaf kecepatan. Oh, pas mulai ada kelas extend ya. Oke. Berarti yang sebelumnya udah jelas ya. Oke.
berarti itu pas di bagian protected. Oke, saya ulang lagi. Tadi kan di sini ada kelas laptop ya. Kita coba kita coba masukin di sini property dan juga method yang visibility modifier-nya adalah protected. Artinya, tadi kalau misalnya kita lihat di slide, aturannya adalah kelas itu sendiri dan juga turunannya. Berarti si method proses dan juga propertinya RAM usage itu bisa dilihat sama kelas si laptop dan juga turunan daripada kelas laptop. Contohnya tadi kan kita ada bikin kelas ROG ya. Extend ini artinya turunan nih. Maksudnya dia nurunin siapa gitu ya. Laptop. Berarti si ROG ini nurunin laptop atau laptop itu adalah ROG adalah turunan laptop gitu ya. Tadi kan kita gambar kayak gini ya. Laptop itu parent class, ROG-nya itu adalah child class. Jadi ROG adalah keturunan daripada laptop. Oke. Berarti sifat-sifat daripada laptop itu diturunin ke ROG. Nah, tapi enggak semua gitu. Nah, itu diatur oleh tadi visibility modifier ya. Yang bisa dilihat oleh turunannya adalah yang public dan juga yang protected. Yang private cuma di kelas ini aja. Ya. Nah, berarti di sini kita bisa akses yang protected dan juga public di kelas ROG. Oke. Jadi contohnya kan di sini kita bikin public function misalkan gaming gitu ya. Nah, tadi kan di sini ada 2 member yang protected. RAM usage dan juga proses. Nah, di sini kita coba panggil nih method si laptop yang protected. List, kita pakai list tetap ya. Karena kan karena dia turunannya berarti bagian daripada dia ya si proses ini. Proses. Gitu ya. Terus kita rubah si RAM usage ya. Karena RAM usage tadi kan dia bentuknya protected ya. Jadi kita bisa akses di kelas laptop itu sendiri dan juga kelas turunannya. Di sini contohnya ROG gitu. Kita rubah jadi 60 berarti misalnya ya pas gaming gitu. RAM usage-nya jadi 60% gitu. Nah, kini kita coba nih bikin objek daripada kelas ROG. ROG sama dengan new ROG. Oke. Nah, di sini saya coba akses si function atau metode gaming itu ya. $ROG gaming. Nah, kan gaming itu bentuknya public ya. Sedangkan proses dan RAM usage itu protected. Nah, ini nggak masalah diakses gini. Gitu ya. Selama si member yang protected itu diakses dari dalam kelas turunannya gitu ya. Turunannya protected tadi gitu ya. Tadi kan ROG turunan laptop dia punya method protected dan juga ada satu property yang protected. Selama si dua member tadi itu diakses di dalam kelas ROG karena turunan laptop itu nggak masalah. Yang penting dia diakses di dalam kelas turunannya dari laptop. Gitu ya. Meskipun dia di dalam function public gitu ya. Nah, berarti kan si gaming ini kita bisa akses gitu kan. Yang mana dia nanti ngakses proses dan juga RAM usage. Nah, ini nggak masalah gitu. Karena yang protected diakses dari dalam kelas, sedangkan gaming ini diakses dari luar, yang dimana nanti ngakses dua ini. Gitu. Ya. Nah, terus kita coba cetak nih si ROG get RAM usage.
Kita lihat ya, ada nggak perubahannya di RAM usage gitu ya. Yang RAM usage tadi kita rubah tuh jadi 60. Nah, tadi kan di sini ada public function get RAM usage. Save, kita echo. Ini ada ya, 60 tuh. Sesuai dengan apa yang tadi kita udah rubah di metode gaming. Gitu ya. Gimana? Udah jelas? Atau masih kecepatan? Atau masih belum paham? Atau ada yang perlu ditanyain? Silakan. Oke, sama-sama. Sip. Ada yang mau ditanyain habis ini? Atau ada yang masih bingung? Silakan, ayo ditanya. Nggak ada? Udah paham sampai sini? Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyain, berarti udah paham ya tentang visibility modifier. Lanjutnya apa nih? Konstruktor. Oke, kita masuk dulu ke konstruktor. Nah, konstruktor ya. Konstruktor itu bukan orang yang suka bikin bangunan itu ya. Itu beda. Jadi konstruktor itu adalah metode yang dijalankan pertama kali pada saat membuat instance. Ini bisa dibaca di sini. Buat instance dari sebuah kelas. Ya. Jadi pada saat si kelas itu di instance atau dibuat menjadi objek gitu ya, metode konstruktor akan jalan secara otomatis gitu. Dan dia akan jalan cuma sekali doang gitu pada saat dia dijadiin objek. Setiap dia dibuat jadi objek atau di instance, otomatis metode yang pertama kali jalan adalah konstruktor gitu ya. Jadi pada saat kita new kayak gini ya, new ROG gitu, otomatis nanti konstruktornya bakal jalan gitu. Oke, ini kita hapus dulu yang extend ini. Kita akan fokus ke bagian konstruktor. Konstruktor itu bentuknya metode ya, public function underscore construct. Ya, ini udah bawaan dari PHP untuk bikin konstruktor itu pakai underscore construct. Ya. Nah, kita coba ya di sini misalkan kita bikin namanya echo misalnya laptop dibuat. Ya. Kita bikin laptop sama dengan new laptop. Ya, kita bikin nih laptop. Tadi kan penjelasannya dia bakal jalan ya. Bakal jalan pertama kali pada saat membuat instance dari sebuah kelas. Atau kita mengobjekkan sebuah kelas gitu ya, merealisasikan sebuah kelas. Ini kita di sini coba ngerealisasikan atau kita nginstan sebuah kelas menjadi objek. Ini ya, saya nggak ngeeksekusi metode apa kan, tapi di sini dia nampilin sesuatu gitu di sini, yaitu manggil metode konstruktor gitu. Padahal saya nggak buat, saya nggak akses gitu, tapi dia jalan. Ya. Jadi pada saat pertama kali dia di new kayak gini, otomatis konstruktor ini akan jalan. Jadi untuk setiap objek itu satu kali jalannya. Itu misalnya kita buat lagi laptop 2 sama dengan new laptop lagi ya. Nanti bakal jalan 2 kali. Untuk metode kedua, untuk objek yang kedua gitu ya. Jadi ini jalan pada saat kita instance objek yang kedua. Ini untuk objek yang pertama. Gitu ya. Nah, konstruktor itu biasanya digunakan untuk menginisialisasi sebuah properti atau state biasanya. Karena dia di jalan yang pertama kali biasanya dipakai untuk inisialisasi awal gitu. Nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai daripada propertinya si laptop ya atau kelas gitu. Contoh misalkan di sini
RAM usage, jangan kita buat lagi protect, terserah sini mau private atau protected, kita private aja, private RAM usage sama misalnya di sini kita bikin CPU usage. Nah, pada saat laptop itu pertama kali dibuat, kita mau inisialisasi si nilai daripada RAM usage dan juga CPU usage itu 0 gitu ya. Jadi kan ya laptop baru dibikin itu dari pabrikan, udah jadi selesai tek. Ya masa CPU usage sama RAM usage-nya udah 100 kan nggak mungkin ya. Ya biasanya kita bikin inisialisasi nilainya itu emang biasanya ya 0 atau apa nilai-nilai yang biasa lah, dasar ya, defaultnya gitu. Kita bikin CPU usage sama dengan 0 misalnya. Nanti kan dia baru dibikin ya. Tujuan daripada inisialisasi adalah biar kita tahu gitu nilai awalnya gimana gitu. Jadi kadang kalau misalkan variabel itu enggak diinisialisasi nilainya, nanti nggak bisa dioperasiin gitu pada saat dia baru dibuat gitu, atau pada saat dia itu mau diproses gitu, si variabelnya gitu ya. Jadi biasakan kalau kita punya variabel gitu ya, atau properti di sini itu diinisialisasi gitu. Jadi jangan kosong gitu aja gitu. Jadi nggak dikasih nilai apa-apa gitu di sini. Karena nanti pada saat dia meroses ya bingung gitu, dia prosesnya tipe datanya apa nih gitu ya, atau nilai defaultnya apa nih gitu. Nah mungkin untuk di PHP ini nggak terlalu strict banget ya, maksudnya kita harus inisialisasi. Cuman kalau misalkan kita udah masuk ke bahasa yang tingkat bukan tingkat, yang bentuknya itu lebih lebih strict gitu ya, misalkan kayak contoh Java, C Sharp gitu, atau C atau C++ gitu ya, itu kalau misalkan dia nggak diinisialisasi nilai, wah itu udah dibilang error tuh, karena nggak diinisialisasi nilainya gitu, karena nggak ada default nilainya apa ini gitu ya, hampa gitu, wih hampa, nggak ada yang bisa diproses gitu ya. Makanya diusahakan variabel itu kalau misalnya memang dia nggak ada nilai, misalkan nggak ada nilainya nih gitu ya, emang nggak ada gitu nilainya, ya udah kita kasih aja nilai defaultnya apa gitu. Kalau misalnya nanti memang dia dipakai untuk masukin data angka, ya udah kasih aja 0 gitu. Atau misalkan dia nanti mau dimasukin tipe data string, ya udah masukin aja string kosong gitu ya. Diusahakan diinisialisasi. Jadi contohnya ya, pada saat si laptop dibuat, kita mau CPU usage dan RAM usage-nya itu 0 gitu ya. Jadi baru baru selesai gitu ya. Laptop dibuat, kita set CPU dan RAM usage-nya itu jadi 0. Kita coba echo si laptop, tampil get RAM usage. Laptop 2 juga. Ya, ini laptop yang pertama itu 0 ya, karena kan baru dibikin. Laptop yang kedua gitu ya. Jadi 0 itu nilainya. Misalnya kita hilangin inisialisasinya misalnya, kan dia bingung nampilinnya apa gitu, kosong aja gitu, padahal harusnya 0 gitu kan ya. Nah itu, jadi nggak sesuai gitu ya. Kalau bisa diinisialisasi nilainya, oke, walaupun itu cuma angka 0 gitu ya. Jadi usahakan nggak ada data yang atau variabel yang undefined atau 0 ya. Itu ya, itu untuk konstruktor. Konstruktor ini bisa dipakai untuk apa aja sebenarnya, tapi rata-rata dipakai untuk inisialisasi nilai awal untuk si properti ini gitu, properti daripada kelas pada saat nanti objek itu dibuat pertama kali. Kalaupun dia memanggil metode boleh juga, misalkan contoh pada saat dia baru dibikin langsung booting sendiri gitu ya, misalnya contoh, nggak masalah sih. Pada saat dia baru dibikin, set CPU sama RAM usage-nya kita bikin, langsung dia ngebut sendiri gitu, ngebut lagi, booting, ngebut. Nah langsung bikin apa tuh, udah jadi tak langsung booting nyala otomatis, itu bisa.
Jadi ini sama kayak metode biasa si konstruktor ini. Bedanya dia cuma dijalanin di awal aja gitu. Dan dia jalannya sekali pada saat si kelas itu di instance dibuat jadi objek. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang konstruktor? Ada yang masih kurang jelas atau kecepatan saya ngomongnya? Silakan. Saya mau ditanyain boleh. Yuk, silakan. Contoh Mas itu konsep bisa manggil dispute. Sementara dispute itu maksudnya fungsi boot itu kan ada di bawah permukaan. Hmm. Jadi kita membaca file dalam PHP itu dari atas ke bawah atau baca keseluruhan dari top file atau gimana? Oke, pertanyaan bagus. Kalau misalkan kita bikin PHP yang bentuknya itu sebenarnya dia baca dari atas ke bawah sih. Ini kita coba ya, kita coba ini si kita taruh di atas. Ngaruh nggak dia? Duar, sama aja. Oke. Saat kita pakai OOP, si PHP akan berlaku jadi OOP. Saat kita pakai prosedural, sekuensial gitu ya, kita nggak pakai konsep OOP ini. Dia berlaku juga konsep sekuensialnya dari atas ke bawah gitu. Misalnya kayak gini. Sini kita buat echo s. Ya otomatis dia dari atas ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya kita udah masuk ke OP kayak gini, dia bakal nyari dulu nih, nunggu dulu si si kelas laptop ini tuh tersedia gitu. Baru dia ngejalanin ini. Karena kan itu kelebihannya si OP ya. Kelebihan si OP itu adalah dia nggak ngebaca keseluruhan kodenya gitu. Tapi apa yang dibutuhin gitu. Oke, misalkan contoh di memori dia udah ada kelas laptop. Gitu ya. Nah, di sini dia misalkan dia butuhnya di sini kelas laptop, ya udah kelas laptop aja yang bakal dimasukin ke memori gitu berarti. Yang bakal nanti dijalanin gitu. Misalkan di sini ada kelas tes gitu. Nah, ini kelas tes ini nggak dibutuhin kan? Nggak dipanggil di sini. Ya udah berarti dia nggak akan dijalanin gitu. Jadi memang OOP itu yang dibutuhin aja yang bakal dijalanin gitu. Kelas yang dibutuhin aja yang dijalanin. Kalau misalnya memang dia itu nggak dibutuh kelasnya, ya udah nggak dijalanin. Tuh. Yang misalnya kita pakai konsepnya prosedural, ya udah berarti dari atas ke bawah bentuknya. Tapi kalau misalnya kita udah pakai OP, ya udah konsep OP dipakai di sini. Jadi nggak ngaruh di ini, meskipun ini itu ditaruhnya di paling atas, itu nggak ada pengaruhnya. Walaupun emang definisinya itu laptop, definisi kelas laptop itu di bawah. Ya kan? Di sini kita langsung new laptop, padahal laptop itu di atas belum dideklarasiin gitu ya. Tapi dideklarasiin di bawah gitu. Gitu ya. Jadi dia ngebaca dulu semua file, tek baca. Nah, terlihat nih paling atas ini dia butuh apa gitu. Jadi si kelas ini nggak akan jalan, dia cuma diinisialisasi aja gitu. Maksudnya dimasukin ke dalam interpreter gitu ya, aja nggak dijalanin. Kalau misalnya kita butuhnya prosedural kan langsung dijalanin aja kan, tanpa ngelihat itu tuh butuh atau enggak. Yang penting dia itu urutannya kayak gitu, jalanin. Tapi kalau kelas enggak, ya kalau misalnya dia nggak dibutuhin ya nggak jalan lah. Kalau dia nggak new ya udah dia laptop nggak dipakai gitu. Nah gitu. Ya Allah gitu. Ini filenya kebaca semua, tapi kalau misalnya yang dibutuhin di sini laptop, ya laptop doang yang jalan. Tes ini nggak dijalanin, walaupun emang ada di sini. Atau udah di interpreter gitu. Gitu ya. Jadi penggunaan memorinya lebih hemat. Itu kelebihannya OP. Yo, ada lagi yang mau ditanyain silakan.
Masih penasaran? Atau masih bingung? Atau masih kurang jelas? Silahkan ditanyain. Nggak ada? Oke. Oke deh. Kalau ada nanya, duta baru masuk. Oke deh. Mari kita. Iya, iya. Oke. Itu ya. Itu untuk konstruktor. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, sekarang kita coba latihan dulu ya. Biar nyicipin dulu sedikit-sedikit ya. Jadi saya nggak akan. Oh iya, lupa. Astagfirullah, lupa. Oke, oke. Sip, 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 sip. Ini saya copy ya. Lupa saya ngopin ke ininya. Ntar. Sorry, sorry. Nah, silakan, silakan. Terima kasih kan. Yuk, sama-sama. Oke, mungkin bisa dicoba kali ya untuk latihannya. Oh iya, silakan Ane. Mananya? Tere ya. Sebenarnya masih bingung kayak ini tuh dalam prakteknya gimana gitu. Gimana gimana? Contoh gimana? Gimana gimana? Kayak ini kan emang prakteknya kayak gitu. Oke. Oke. Atau ini contoh gitu ya. Sebenarnya ini udah prakteknya gitu. Cuma mungkin memang nggak lumrah ada di codingan gitu ya. Karena memang saya ngasih ngasih prakteknya itu dengan objek-objek yang ya, sering ditemuin gitu ya. Karena kalau misalkan nanti saya coba kasih contoh yang ada di codingan, misalnya contoh controller, nanti ada router, ada root gitu ya. Misalnya di contoh di web yang sering nanti bakal dipakai di PHP gitu. Misalnya ada di PHP gitu si OOP ini. Saya kasih controller, dikasih root, model. Kan nanti pusing ini apa maksudnya gitu ya, kemana arahnya gitu. Saya ngasih apa namanya prakteknya. Contohnya itu ya yang gampang ditemuin aja gitu sementara ini. Tuh. Jadi maksudnya biar masuk konsepnya oh begini gitu. Ya untuk nanti kita terapin di real case-nya, misalnya contoh di framework gitu ya, di Laravel misalnya. Nah, itu nanti baru ketemu di situ. Oh, ternyata diterapin itu kayak gini gitu di framework. Ternyata gunanya nanti di sini gitu. Gitu ya. Ini takutnya kalau misalkan saya nanti langsung kasih kelas yang ada di real case-nya kan takutnya bingung. Controller itu apa? Nanti ada routing. Nanti controller bisa ngambil data dari model kan? Kan oke lah, masih belum ke sana gitu. Jadi masih sebatas eh apa ya? Mahamin konsepnya dulu gitu. Mahamin konsep dari OOP-nya. Tujuannya biar gampang ngebayanginnya aja sih. Oh, ternyata ngebayangin itu kayak gini. Laptop itu ternyata di OOP itu kayak gini. Ternyata tombol itu metode gitu. Ternyata apa namanya? State itu adalah ini, properti itu ini gitu loh. Biar masuk ke situ sih.
sebenarnya ya, biar gampang ngebayanginnya. Nanti biar pas masuk ke si realnya itu juga jadi ngerti, oh ternyata kayak gini gitu. Gitu sih paling. Kenapa ini ya, apa namanya, bingung atau gimana, Derek? Atau nggak kebayang? Gimana? Iya, nggak kebayang. Gimana 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 gimana? Gimana nggak kebayang? Ah, ya udah nggak apa-apa. Kalau masih tahu gitu ya. Hmm. Oke, mungkin hmm, gimana ya? Mungkin kamunya sebagai desainer mungkin ada yang paham bisa memberi contohnya ke video. Boleh, boleh, menarik. Kalau misalkan emang bisa ngasih contoh yang relate tentang OP di apa realnya gitu ya, boleh juga kita sharing kan di sini ya. Oke, mungkin kita coba latihan dulu kali ya. Mungkin untuk latihannya coba bikin kelas gitu, yang dia tuh ada eh, visibility modifiernya gitu ya masing-masing. Jadi kayak kemarin ya, nentuin kira-kira kita mau bikin kelas apa dari dunia nyata itu. Mari saya Pak, buatlah satu, atau carilah satu objek. Coba dijal dulu. Jadi kira-kira dari metode objek tersebut atau dari properti objek tersebut, bagusnya dibikinnya pakai private, pakai public, atau pakai protected gitu. Objek dunia nyata aja. Silakan. Sampai ke oke lah, 15 menit kali cukup ya. Ke 30. Cukup lah. 4 slide lagi. Cukup cukup. Silakan latihan dulu. Oke, mungkin sekalian saya kasih juga deh yang contoh relate sama yang nanti bakal kita pakai ya. Hmm, kita coba ya. Ini jadi contoh loh, jangan dicontohin jadiin jawaban latihan ya. Tapi boleh sih nggak apa-apa. Diamati, tiru, modifikasi. Jangan tiru doang. Oke. Contoh. Di sini saya punya kelas apa ya? Oh ya, news. News ya. News itu berita. Oke. Saya punya news. Oh, enggak. Oh ya, jelas news aja deh. Di sini saya punya private eh oh, kelas.
Bentar, saya belum makan. Author private name private uh, uh, year ya. Itu aja kali ya. Public function get name. Masalah. Oke, kita save. Private author. Sini tadi. Function const Yep. Yuk, benar sekali. Iya, kalau misalnya kita buat collection dan collection. Mana kan nggak standar jadinya, bingung. Benar. Karena nanti apa namanya tuh? Bentar. Cara bukan cara ya. Perlakuan si interpreter ya terhadap codingan yang prosedural dan yang OOP itu juga beda. Ya kayak tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita pakai kelas, dia bakal ngeksekusi bagian yang dibutuhin aja sama si codingan tersebut. Misalkan di sini author, ya udah author aja yang dibutuhin. Kalau kita nggak bikin news nggak akan jalan gitu. Tapi misalnya prosedural dari atas ke bawah gitu bentuknya. Mau dia nggak butuh, mau dia butuh, tetap dieksekusi. Dia banyak keuntungannya kita pakai AOP. Dan lebih gampang juga maintainnya gitu. Saya ada error nih di author, berarti author kita harus rubah nih, berarti di bagian mananya nih. Atau kita mau nambahin fitur author mau bisa ngapain, kita tambahin aja metodenya di sini. Atau dia butuh properti apa, tambahin aja di sini gitu. Jadi lebih enak gitu, definisinya jelas untuk setiap bagian daripada codingan kita gitu, nggak tercecer gitu aja gitu, jadi enak ya. Jadi nanti misalkan si news atau author ini butuh lagi di depan, kita tinggal aja kelasnya gitu, kita nggak perlu bikin lagi ya, enak ya. Kita udah punya rancangannya berarti gitu ya, sesuai dengan konsepnya si kelas ya, kita nggak perlu bikin lagi.
rancangan baru, kita udah punya rancangannya, tinggal kita pakai berkali-kali dan definisinya udah jelas gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin nggak pakai kelas atau nggak pakai OP, itu jadi ibaratnya kayak kita bikin sesuatu tapi nggak ada definisinya, nggak ada rancangannya, kita bikin aja berat gitu. Misalnya kita udah punya kelas, berarti kan kita udah punya rancangan. Oh, nanti objek ini jadinya kayak gini, nanti objek ini jadi kayak gini gitu. Udah ada gambaran, udah terstruktur. Hmm. kita bikin satu kelas dan kodenya kelas itu dibaca, nah tadi itu udah ada di satu Siapa? kelasnya Udah. ya. Mau apa ya? Udah diinterpret sih, bukan ada. Jadi dia nggak apa ya? Udah terdefinisi gitu. Oh, Cuman dia belum dipakai gitu, nggak dipakai. oh. Ada aja definisinya. Tapi kalau misalnya ada objek yang Hmm. misalkan kayak misalnya kan kita kalau mau skala kan ada satu sampai n, Hmm. nah untuk reduksi Hmm. itu masukkan Kelas. kelas yang dikembangkan nggak ya. Hmm. Di penyimpanan ya. Kalau misalkan di memori nggak. Oh, jadi dia tuh bakal masuk memori kalau udah di fetch. Benar sekali. Dia udah menggunakan memori usage-nya. Gitu. Kira-kira. Sharingnya offline itu kelasnya. Udah bisa? Hmm? Siapa tahu tertarik. Saya kasih di bawah ya. Iya, di bawah perawat. Gitu ya. Itu kira-kira gitu. Tere, kalau misalkan saya coba contoh ini pakai yang real case-nya ya gini. Kan jadinya nabrak ya. Jebret gitu. Ya, pelan-pelan makanya. Jadi gitu. Enggak, masih biru. Oh gitu. Wah, kira. Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung? Atau udah ada yang selesai? Silakan. Hmm, apa yang dimain? Konstruktor pon kemarin. Beda kelas. Kelas namanya pegawai. Oh, Pegawai oke. Okay. ada function model konstruktor. Hmm. Ibarat yang parent, kalau parent kan apa nggak perlu ada konstruktornya biar bisa karena tergantungan kegiatan keturunan kan. Hmm. Ya Terus udah. jadinya bisa bikin dua deklarasi itu sama sekretaris dari Hmm, kayaknya pernah ya sama kayak gitu. yang kemarin itu ya yang di Bali ya. Ya oke. Okay. Hmm. Oh, kalau dibuat dikontrak dia langsung jadi software administrator Hmm. Oke. Okay. untuk jabatan langsung jadi CEO Hmm. dan sekretarisnya sekretaris. Hmm. Oke. Okay. Bisa bisa bisa. Default value daripada si CEO kan ya. Betul. Hmm. Yang apa ya, yang high frequency ketika nge-event itu paling rendah biasanya. Hmm. Terus kalau sekretaris itu bedanya sama, begitu kasih ke kontrak, begitu dibuat event si kontraknya langsung aktif buat si format MP, jabatan, tugas, sama level otorisasinya. Oke. Okay. Hmm. Tapi dia jenis kelasnya otomatis perempuan. Kalau misalnya bukan perempuan ya maaf
Oke, 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 oke. itu aja sama Sip, 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 sip. Mantap, mantap. langsung buat tim CEO agar nambah portofolio sama karyawan. Wih, dia bisa bisa ini ya, punya aksi, punya ulti. Oh enggak ya? Ulti nggak gitu dong. Eh, Nggak atau kan nanti gue bikin kelas sendiri Wih, kan? Kebayang kan? Mulai ada ide hanya baru. ulti Mantap, Bu. defend apalagi mage gitu. Wih, keren kan jadinya? Bisa udah ngerti OP. Mantap lah. Keren keren Enak jadinya. Bayanginnya. aku sumpah susah maka dari tadi Apa-apa. Liarkan pikiranmu, nak. Wih, maksudnya, coba maksudnya idenya, oke? coba jangan-jangan ada yang bikin kelas Wih, keren. buat Keren, keren. yang dari Mobile Legend Jadi terserah ya mau dunia nyata atau mau dunia virtual. Dunia virtual. Boleh. dunia fantasi mas. Dunia fantasi. Final fantasi. Oke, nggak ada yang mau tanya nih? Apa ada yang udah gitu? Boleh di-share nih, saya buka ya. Party. Party belum Para, ada yang begituan hmm, masih bingung ketika bikin kelas tukang modifier kapan harus memakai private kapan harus pakai protected. bisa jadi. Oh iya mas kalau pas kan di private itu nggak masalah kan. Konstruk, gimana ceritanya? Konstruk, Iya kan iya katanya di private nggak masalah kan. ya nggak masalah sih. Cuman nanti masalahnya adalah kalau misalkan ada turunannya yang mau pakai konstruktornya dia nggak bisa. Dia harus bikin Oh konstruktor sendiri gitu doang. soalnya saya kontraknya child gitu masih baru ibaratnya. Oh iya, bisa jadi kayak gitu nanti kasusnya kalau misalkan konstruktornya di private, ya nanti turunannya nggak bisa pakai konstruktornya si parent. Tuh, Ya, ya, ya. ada yang mau ditanyain? Silakan. Ada nggak? Ayo. Yo yang minum yang minum jangan lupa guys justru kita yang merasa bersalah kalau kalian ikut nanti keluar banyak-banyak Hmm, kesalahan. kayak ini apa? Apa namanya tuh? Kayak kesambet. Enggak ya? Apa Bengong. Enggak sih. Semoga enggak gitu ya. bisa bisa Jangan sampai, jangan sampai. Harus ada, seenggaknya ada yang masuk. ayo kan gini aja kalau nggak di video kalau di video kan nggak bisa nanya Benar sekali. kan ini nggak apa channelnya nggak open live chat Live chat. live ini aja Iya, makanya jadi kan iya, iya. Iya. Ini ada salah satu script saya yang pakai AOP. GitHub. masih GitHub Ya GitHub. Ini simple sih. Penggunaan penggunaan AOP di framework ya. Framework yang simple lah, sederhana. Saya coba bikin-bikin iseng. ini bukan yang waktu itu kan mas Apa? ini bukan yang waktu itu kan Yang waktu itu bukan. Beda ini. Ini udah lama banget nih. Sebelumnya tuh. bukan AI dibikin Tidak. jadi GitHub yang diajak kan Hah? kamu doang yang ngurusin jangan nanti padu Oh iya. pas apa demo kan ditanya Oh. Pak Anies jalannya oke berarti bikinnya saya mau tanya nih ya Pak kira-kira ini isinya apa gitu ya diajak dulu kan Nggak apa-apa gitu lah. Kan harus tahu kamu jangan secara keseluruhan. kamu jangan ngasih tanggung jawab yang satu Iyalah. Oke gitu. langsung Apa? Itu ini sederhana lah frameworknya.
Di situ ada contoh layouting juga pakai OOP. Maksudnya template engine gitu loh ya, template engine sederhana gitu. Itu ada pakai OOP juga. Itulah contohnya. Hmm? Get author, dapat dapat objeknya si author, terus dari objeknya diambil namanya. Jadi di author tuh kelas lagi kan? Ya, author itu kelas. Nanti baru dari kelasnya diambil get name. Itu chaining, chaining. Keren ya. Oke, Eh, terus kita nggak tahu dong autornya namanya siapa apa? Nama ininya, nama instansinya siapa? nama saya siapa? Nama instansinya siapa di author, ya kan? Berarti kita cuma kan di sini posisi construct Hah? list kan? Heeh. Hmm. Itu langsung ngasih si author. Oh, enggak juga sih. Maksudnya ini kalau ini kan default value, biar nggak nol aja. Tapi maksudnya kayak nggak ada, kita nggak tahu kan dolar. Biasanya kan kalau nama class nih, Hmm. dolar autornya tuh kita nggak tahu kan namanya siapa. Enggak. Nanti karena dia jawabannya udah buat dia sebagai dolar autor aja. Benar, benar. Ya. Makanya di sini ditentuin autornya. Nggak perlu kayak dolar periode Benar sekali. gitu kan. Benar sekali. Lebih enak lah, lebih struktur datanya jadi lebih rapi banget. Jadi enak. Oke, ada yang mau tanya lagi silakan di sini. Atau ada yang udah? Silakan boleh dipaste di sini loh. Saya sudah mengklik ini. Saya sudah membuka. Nggak disuruh jelasin kok. Siapa tahu teman-teman ada yang lebih paham tentang OP. Wih, sopo? Siapa nih? Oh, pantesan kok tadi ada sesuai. Oke. Kelas pegawai. Oke, ini kita setter ya. CO extend pegawai, function construction. Wih, di random buat ID-nya. Kalau ada yang sama gimana? 00. Dua kali bikin CEO 00. Oke, nggak apa-apa. Apa nih? Versi beta. Alvarez. Versi beta. Oke, ini baru ini ya, baru angan-angan. Oke, sip. Tarik sistem pegawai. Kebayang nggak Oke, program nama pegawai ini bisa? bisa sih. Cuman kayaknya nggak di situ tempatnya. Nah, Kalau misalnya udah main database, kalian aja bikin DAO. Buat nambahin sama. itu Iya, saya pengen praktek kayak gitu tapi karena namanya daun kan nggak bisa sembarang masuk gitu kan. iya, benar. Oke, 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 oke. Harus punya data, harus punya gambaran database. Benar sekali. Sebenarnya kalau misalnya dibikin source lain bisa selain daripada database. File misalnya, atau session misalnya, atau wih di copy dong. Oke, silakan, boleh, silakan, ambil. Silakan. Jangan lupa tag PHP-nya ya. Itu Oh iya, ini nggak dikasih tag PHP ya. Sip. Oke, ya udah, kalau misalnya nggak ada yang mau di sharing lagi, maksudnya ditampilin di sini nggak apa-apa. Penting latihannya dicoba itu yang nyicipin. Saya udah ngasih satu mangkoknya. Misalkan nggak dicicipin nggak masalah. nah itu kalian coba tip punya Mas Gali karena menurut saya itu bakal kepake Boleh. Bisa. buat reference gitu loh. Reference, oke. Boleh. Silakan.
Oke, kalau misalnya kita lanjut materinya ya. Eh, ini ada 4 slide lagi yang bisa kita pelajari. Sebenarnya ini part yang lumayan ya menurut saya. Implementasi inheritance di PHP. Ya, kemarin kita udah bahas masalah inheritance ya di eh, apa namanya? Di basicnya OP ya, fundamentalnya si OP. Nah, inheritance itu kemarin kan itu pewarisan ya, pewarisan sifat dan juga eh, karakteristik fisik maupun secara fisik dan fisiologi, apalah itu ya saya fisik maupun psikis kalau misalnya dia orang ya. Jadi metode ataupun propertinya yaitu diwarisin bisa di OP. Nah, ini kita coba implementasiin di PHP. Nah, cara implementasiin inheritance di PHP itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu extend dan juga yang kedua implements. Apa bedanya? Kalau extend, metode extend, itu cara inheritance-nya itu cara inheritance-nya maksudnya uh, inheritance yang boleh dilakukan gitu. Jadi kelas extend kelas ataupun interface extend interface gitu. Itu aturan yang boleh dipakai. Jadi nggak bisa nih kelas extend interface itu nggak bisa. Atau interface extend class itu nggak bisa. Jadi kalau untuk extend biasanya satu jenis aja gitu ya. Kelas itu extendnya kelas, interface extend interface gitu. Jadi nggak bisa cross gitu, nggak bisa silang. Yang kedua adalah implements. Implements ini silang dia bentuknya. Class implements interface gitu. Ini beda metode. Ya. Tapi nggak bisa interface implements class, nggak bisa. Bisanya class implements interface. Arahnya satu. Ya. Nah, contoh extend kita lihat ya. Nah, contoh extend gini. Yang tadi yang kita udah sempat coba juga ya. Kita di sini udah sempat lagi. Kita di sini juga udah masukin satu member yang protected juga ya. Yang artinya dia itu bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan juga kelas turunannya. Kayak di sini misalkan ada kelas laptop, ada dua private property gitu ya. CPU speed dan juga RAM usage. Ini ada constructor, ada public function boot dan juga protected function process. Berarti si function process ini itu dia cuma bisa diakses sama dia dan juga turunannya si RAG ini. Tapi misalnya di luar dia nggak bisa dipakai. Tadi ya, yang tadi saya udah sempat jelasin juga tentang protected. Jadi ada kelas ROG, extend laptop. Nah, nih modifier extend ini ya, keyword extend ini dipakai untuk nge-inheritance atau mewariskan sifat-sifatnya si yang sebelah kanan ini, kelas yang sebelah kanan ke kelas yang sebelah kiri. Atau kelas sebelah kiri turunan daripada kelas sebelah kanan. Di sini contohnya RG turunan daripada laptop gitu ya. Kelas sama kelas ya. Tadi kan aturannya extend itu kelas dengan kelas. Jadi ini kelas ROG dengan kelas laptop. Oke. Itu extend. Nah, jadi apa-apa yang ada di si kelas laptop itu bisa dipakai di kelas ROG sesuai dengan visibility modifiernya atau keterlihatannya. Kalau dia memang private ya berarti ya konsumsi pribadi laptop aja gitu ya, kelas laptop maksudnya. Tapi kalau misalnya dia public atau protected berarti bisa dipakai di ROG juga gitu. Gitu ya. Nah, turunannya gitu ya. Itu bisa punya fitur sendiri gitu. Jadi kan bisa kita lihat laptop biasa gitu ya. Atau gini deh, kita coba gambarin lagi ya. Kita coba balik ke tempatnya waktu itu ya. Tentang inheritance. Oke.
Misalnya di sini kita punya apa ya enaknya? Mouse aja ya, kita coba gambarin mouse yang lebih enak. Mouse. Oke, kebayang ya, bayangin ada mouse di sini. Terus dia punya turunan. Di sini namanya itu mouse gaming misalnya. Mouse gaming ya. Oke, kira-kira mouse ini dia mouse mouse standar deh, mouse standar secara umumnya itu gimana? Dia punya apa aja secara fisik deh? Apa yo? Secara fisik mouse standar punya apa? Oke, klik kiri dan klik kanan misalnya. Left klik dan juga right click. Saya singkat aja deh biar enak. Left click dan juga right click. Gitu ya. Apalagi? Dia punya fitur apa lagi mouse mouse standar? Punya apa aja dia? Punya fitur apa gitu? Oh, oke, scroll. Tiga ini ya. Ini mouse standar ya, oke? Fitur mouse standar itu ada tiga misalnya. Nah, ini kan si mouse gaming itu turunan daripada si mouse standar ya. Berarti apa-apa yang dimiliki sama si mouse standar itu ada di mouse gaming, benar nggak? Nah, kira-kira di mouse gaming itu dia punya apa yang nggak dimiliki sama mouse standar? Yang nggak dimiliki oleh mouse standar. Mouse gaming. Ayo jawab yuk di chat yuk. Kita mau open mic. Silahkan. Apa? Mouse gaming punya fitur apa? Selain daripada yang dimiliki oleh mouse standar? Ayo. Gamers harusnya tahu nih. Aduh. Makro. Oke, makro. Bisa, bisa. Di mouse gaming, misalkan kita kasih ganti warna deh. Mouse gaming itu dia punya misalkan makro tadi ya. Makro. Apa lagi? Mouse gaming punya fitur apa lagi? RGB. Wow, mantap. Mantap. Oke, bisa RGB. Apa lagi? Fitur apa lagi? Dia punya apa? Mouse gaming. Ini ya. DPI ya. Ya nggak? Apalagi? Oke deh, ya udah segini aja. Bisa nggak ada yang mau nambahin. Nih ya, mouse gaming dia punya punya tiga fitur tambahan dari fitur mouse standar tadi. Jadi dia udah punya left click, udah punya right click, udah punya scroll button, udah ada makronya gitu ya di mouse gaming ya. Punya ada RGB juga sama ada tombol DPI-nya. Wah, lengkap ya di mouse gaming. Jadi di extend kalau misalkan memang dia mau dikembangin fiturnya. Contoh kayak tadi ya, mouse kan pengembangannya mouse gaming ya.
Nah, mouse gaming ini harus punya fitur tambahan daripada parent kelasnya gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nge-extend itu kita harus tambahin fitur lain di mouse gaming. Contohnya tadi di sini di slide. Ini ada laptop, terus ada ROG, laptop ROG ya. Di laptop dia udah punya basic laptop contohnya gitu ya. Di sini udah ada basic laptop itu bisa apa aja dan punya apa aja. Nah, di ROG itu dia nambahin satu satu ini lagi nih, satu properti gitu ya. Dia punya properti yang tuh namanya tuh RGB LED flash speed gitu ya. Itu kan fitur gitu ya. Ada tambahan. Ini tuh si ROG-nya tuh dia punya ada LED-nya gitu, ada LED RGB-nya gitu. Gitu ya. Jadi pengembangannya gitu. Sama kayak ini juga mouse. Mouse standar dia punya cuman standarnya tiga tombol doang gitu ya. Nah, tapi pas diturunin di extend mouse gaming, dia punya tiga tambahan lagi. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau diturunin ya berarti dia harus ada fitur baru selain daripada si parentnya. Karena percuma dong kalau misalnya di extend tapi dia fiturnya sama persis gitu ya, buat apa juga gitu. Dan pakai satu aja sih mouse gitu. Gitu ya. Itu extend. Kita coba deh sini. Sini misalkan ada mouse. Mouse standar oke. Sini dia punya properti klik klik mungkin is tombolnya ya. Ini stat berarti bentuknya. Nah, terus di sini misalkan dia punya konstruktor public function construct. Kita bikin nih si nilai awalnya ya. Setelah dia baru dibikin berarti kita bikin left clicknya itu false. Dia klik. Ya karena masih baru dibikin gitu mouse. Di sini misalkan dia punya metode public function left click. Pada saat dia ngeklik kiri gitu ya, berarti left clicknya itu kita set jadi true. Kalau misalkan dia ngeklik kanan, berarti si right clicknya jadi true. Kalau dia mencet tombol tengah, berarti dia nggak tersetter ya, karena kita cuman mainnya tombol. Gitu. Nah, ini kan udah punya nih, dia udah punya fungsi dasar gitu ya daripada si mouse. Ada klik kiri, klik kanan, ada tengah atau scroll ya. Dan ini udah ada tombol-tombolnya bisa diklik gitu. Jadi ini state keadaan dia tuh diklik atau enggak gitu ya. Klik kiri diklik enggak, klik kanan diklik enggak, atau tombol tengahnya itu diklik atau enggak gitu. Ini masih false gitu ya, karena dia enggak diklik. Tapi pada saat diklik dia berubah jadi true gitu. Oke. Misalnya kita buat namanya class mouse extends mouse. Jadi mouse gaming ini adalah pengembangan daripada si mouse gitu ya. Yang dia dimana tadi ada DPI misalnya. DPI. Terus ada RGB LED.
Saya ini warna speed deh ya. Terus ada lagi misalkan private, DPI, RGB sama makro ya. Makro. Misalkan tombol makronya di apa gitu. Kita buat di sini konstruktor. Tahu sih deh, tar aja. Misalkan di fiturnya ada ini. Terus kita buat di sini misalkan public function DPI click gitu misalkan. Pas tombol DPI diklik berarti dia berubah DPI-nya misalkan jadi berapa gitu ya. Ini dari 600, 1200, 1800 sekian gitu ya. Nah, jadi ada pengembangan nih dari kelas mouse yang tadi dia standar. Nah, mouse game ini dikembangin nih, ada DPI-nya, ada readability-nya, ada makronya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita coba instansi mouse dengan new mouse. Nah, mouse ini bisa left click. Saya kita bikin lagi misalkan mouse gaming namanya. Dengan new mouse gaming. Dia juga bisa left click. Karena saya mouse gaming turunan daripada mouse gitu ya. Dan metodenya left click itu public gitu ya. Nah, pas kita bikin kita coba ketik ya mouse gaming, kita bikin DPI klik gitu ya. Itu bisa karena si mouse gaming punya function DPI klik. Tapi kalau misalnya kita akses itu di si mouse, itu nggak ada DPI klik. Karena walaupun emang berwarna gitu, cuma di sini nggak ada. Misalnya kita save, kita reload ya si indexnya. Error ya, DPI klik. Karena nggak ada gitu. Di mouse ini nggak ada function DPI klik. Itu cuma ada di mouse gaming, gitu ya. Jadi makanya pada saat kita akses kayak gini tuh nggak bisa gitu. Karena dia cuma bisa left click, right click, middle click gitu. Yang punya DPI click cuman si mouse gaming gitu ya. Jadi walaupun si mouse gaming ini adalah turunan dari mouse, kita nggak bisa si mouse ini nggak bisa punya DPI click gitu ya. Karena yang punya itu cuman si mouse gaming gitu. Gitu ya. Nah, di sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain, silakan. Ini saya copy dulu deh. Mau tanyain? Atau masih bingung? Hmm. Kalau nggak butuh di protected ya nggak perlu di protected. Mouse yang ini kan? Mm-mm. Secara properti memang dia nggak bisa ngakses, tapi dia bisa pakai tombol nih left click, right click, middle click gitu. Dia nggak diizinin secara langsung untuk merubah si propertinya, tapi bisa lewat si metode ini gitu. Si mouse gaming punya 3, mouse biasa punya 3. Tapi pada saat kita middle click nih misalnya atau left click di si mouse gaming, otomatis nanti properti di mouse itu bakal berubah gitu ya. Si leftnya jadi true. Jadi ibarat tersembunyi gitu dari di mouse gaming itu tersembunyi, nggak bisa diakses dari mouse gaming. Tapi tetap ada. Jadi kayak gini.
Sini mouse game ya. Sini tadi ada API, ada makro, sama RGB ya. Nah ini tadi ada mouse biasa ya. Ini kayak dia tuh si propertinya itu yang tadi yang left, terus right, sama middle itu bisa di apa namanya, sebenarnya ada di dalam mouse gaming gitu, cuman dia nggak bisa akses gitu, secara langsung. Jadi si mouse ini sebenarnya ada di dalam jiwanya mouse gaming gitu ya. Maksudnya di rawannya itu ada sebenarnya si mouse itu di dalam si mouse gaming. Cuman si mouse gaming ini nggak bisa akses langsung nih ke si propertinya mouse gitu. Tapi pada saat kita, ya ada, tapi nggak bisa diakses gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita akses ya, namanya tadi kan left click ya, metodenya left underscore click. Nah sebenarnya dia tuh ngerubah bukan di mouse gaming, tapi ngerubahnya di si mouse gitu. Ngerubah properti si mouse bukan mouse gaming. Jadi left click nanti ngerubah sih propertinya si mouse gitu, bukan sini. Tapi pas kita ambil misalkan di mouse ini ada getter misalkan ya, contoh ya, public function, function is left click gitu ya, contoh gitu ya. Return misalnya kita pasang di mouse gaming, echo mouse gaming is left click. Oh ini ya, satu gitu, true karena kita left click gitu. Jadi yang kerubah adalah properti si mouse sebenarnya, bukan mouse gaming. Yang mouse itu ada di dalam mouse gaming gitu. Berarti ini sebenarnya di dalam sini gitu ya. Ini satu nih, mouse gaming dengan mouse. Karena kan dia tadi nurunin sifatnya gitu. Nah pada saat kita execute, kita jalanin si method left click ini, yang dia tuh punya si mouse, nah rubahnya nanti ke mouse gitu, propertinya gitu. Jadi beratnya iya, mouse gaming. Jadi emang kayak ibaratnya sebenarnya mouse gaming sama mouse itu satu truk gitu ya. Cuman propertinya si mouse itu read only gitu. Maksudnya nggak bisa kita akses gitu. Nggak bisa. Bukan read only ya sebenarnya, berarti hidden gitu ya, nggak bisa diakses sama sekali. Nggak bisa dibaca maupun kita manipulasi datanya. Gitu. Iya, ya. Is left click. Tadi kan is left click saya bikin di sini nih. Ngambil si is left click itu kan dari sini. Kalau misalnya dari left click berarti is left clicknya itu true. Ini saya ambil sini. Oh, nggak bisa. Kalau di set nggak bisa karena ya nggak bisa gitu. Kalau kita akses di sini cuma nggak bisa gitu. Kecuali kalau misalnya di sini bikin
public function set left click gitu ya. Mungkin bisa diakses dari sini gitu. Kalau misalkan akses si propertinya secara langsung dari si mouse gaming dari si mouse itu nggak bisa. Oh ya, kalau pilih properti atau method, kita nggak kasih modifiernya. hmm? By default itu pesannya apa? Sebagai public atau Hmm, harusnya public ya. Harusnya public sih. Harusnya public sih. Function test. Harusnya public sih. Iya, public. ya oke. Kita set deh. Oke. Sip, sip. Yang lain. Ada yang mau tanyain di sini? Ada yang kecepatan kan? Adanya sendiri. Heeh. Gimana? Silakan. Ada enggak? Ya, ada enggak yang mau tanyain? Masih bingung, silakan ditanyain. Alhamdulillah. Kalau misalnya masuknya gitu. Oke. Oke, kalau misalkan gak ada yang mau ditanyain, cukup sekian untuk materi. Cuman masih ada sih. Cuman oke lah, ini sebenarnya paling bagian pentingnya itu di extend sih. Ya di implements itu bentuknya standar gitu ya. Apa untuk standarisasi atau aturan gitu. Nanti saya share di materi ya, bisa dicek. Bisa apa mas? Implements, interface, abstrak, 3 doang. 3 lagi. Ya nanti mungkin saya share. Salah kan? Yep, benar sekali. Mungkin besok kalau Rafael. Besok kalau Rafael basic. Yep, besok kalau Rafael basic. Mantap. Jadi siap-siap ya. Kita masuk ke Rafael besok. Oh iya mas, plugin ada yang perlu disiapkan? Oh iya, lupa. Mungkin untuk siap-siap sekarang ya, taruh. Ini ada yang mau tanyain enggak? Atau belum? Atau nggak ada yang tanyain? Biar saya bisa tutup dulu. Ya, saya tutup dulu aja kali ya, nanti bisa ditanya. Oke, mungkin materi hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas kurangannya. Maaf kalau misalkan kecepatan ngomongnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.